Izin memperkenalkan diri, nama saya Made Dwi Jayanti, unit kerja SD Negeri 5 Brangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Hamsan Wadi, nomor induk mahasiswa 23050104013. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa video praktik pembelajaran tematik di kelas 1 SD Negeri 5 Brangbang dengan tema kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari, pembelajaran 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dan berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Nah, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita buka pelajaran dengan berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Coba satu orang maju ke depan, Leon. Ayo Leon ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Leon, bisa kembali dulu ya. Hari ini ada teman yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Oh, Nita. Kenapa Nita dia? Lagi. Ya, lagi teman-teman ya. Nah, masih ingat anak-anak tepuk PPK dan salam PPK? Masih. Mari kita bertepuk dan bersalam PPK. Semuanya berdiri. Ayo. Tepuk PPK.
si Devi, jadi sekarang jumlah jeruk ibu itu berkurang. Iya, anak-anaknya. Jadi materi hari ini ibu akan ajarkan anak-anak tentang pengurangan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita pengurangan bilangan bulat. Terus yang kedua, tujuannya adalah anak-anak dapat menyajikan hasil jawaban dari LKPD atau diskusi kelompok nanti. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati dapat, anak-anak dapat menentukan tata tertib dan aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Tujuan yang keempat, melalui tayangan video, kalian dapat menyajikan hasil pengamatan sederhana terkait tata tertib dan aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Jadi itu tujuannya. Sudah anak-anak kelas 1 ya, perhatikan. Sekarang ibu akan memberikan kalian tayangan video. Tolong disimak ya, disimak dan diperhatikan dari tayangan video ini. Wah, enak sekali. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Sofia. Kamu sedang apa Aisyah? Ini aku tadi membeli biskuit. Banyak sekali ya. Enak itu. Iya. Berapa ya biskuit yang aku beli tadi? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, banyak sekali kamu beli Aisyah. Apakah kamu mau Sofia? Boleh, aku mau. Oke, aku akan membagikan biskuitku kepada kamu. Aku akan memberikan 1, 2, 3, 4. Ini untuk kamu. Oke, terima kasih banyak Aisyah. Nanti aku makan ya di sana. Sama-sama Sofia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa ya sisa biskuitku? Alhamdulillah, teman-teman sudah melihat berapa adegannya. Dari adegan tersebut, apabila kita membuat suatu kalimatnya dalam matematika, maka dibakat Aisyah mempunyai 9 biskuit. Kemudian diberikan kepada Sofia sebanyak 4 biskuit. Berapa sisa biskuit milik Aisyah sekarang? Nah, setelah teman-teman membaca soalnya, teman-teman harus memahami di soal tersebut ada 9 biskuit. Kemudian diberikan sebanyak 4 biskuit. Maka penyelesaiannya adalah dikurangi, karena diberikan sama saja dengan dikurangi. Kita gambar dulu 9 biskuit dikurang 4 biskuit, hasilnya yaitu ya benar sekali 5. Kemudian jangan lupa kita tulis kalimat matematikanya atau disebut juga KMM. KMM sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian teman-teman tuliskan kesimpulannya. Jadi sisa biskuit Aisyah sekarang adalah 5. Pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran yang sudah teman-teman dapatkan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sudah semuanya menyaksikan tayangan video? Nah, dari tayangan video itu apa yang dibahas anak-anak? Tentang apa yang dibahas? Tentang pengurangan. Pengurangan dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk soal cerita. Kira-kira udah jelas atau belum? Sudah paham? Nah, dari contoh yang pertama, dari video itu ada 2 orang anak yang bernama siapa? Aisyah dan Sofia. Aisyah mula-mula mempunyai 9 biskuit ya nak. Lalu datang temannya bernama Sofia, dikasih berapa biskuit Sofia? 4 biskuit. Kalau sudah dikasih, berarti biskuitnya Aisyah itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Berarti 9 dikurangi 4. Bagaimana caranya? Nah, kalian lihat ibu bawa apa ini? Bawa apa? Bawa lidi. Bawa potongan lidi ya. Caranya seperti ini. Kita hitung dulu. Anggap saja lidi ini biskuitnya ya. Kita hitung biskuit
biskuitnya Aisyah ada berapa pertama? Iya, 9. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 biskuit. Terus dikasih Sofia ada berapa? 4. Berarti kita ambil 4. Hilang 4 biskuitnya. Kita ambil 1, ayo, 2, 3, 4. Nah, berarti inilah sisa biskuit Aisyah. Kita hitung sama-sama sisa biskuit Aisyah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa sisa biskuit Aisyah? 5. Iya. Pintar sekali kelas 1, tepuk tangan. Iya. Bagaimana, sudah paham tentang pengurangan bilangan bulat? Sudah. Kalau sudah, coba sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD ya. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok. Leon, kerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya Leon ya. Yang lainnya juga ikut ya, ikut mencari jawabannya. Silakan Denny atau Hendra, Yuda silakan, Rania atau Febri silakan ya. Ini Ibu bagikan bahan ajar. Boleh kalian baca-baca tentang materi pengurangan bilangan bulat, ada di situ anak-anaknya. Harus sama-sama, bareng-bareng ya. Kalian berkelompok harus solid. Namanya solid harus kerjasama yang baik. Ini Ibu bagikan kalian setiap kelompok satu ikat potongan lidi. Jadi untuk mencari jawabannya kamu boleh menggunakan lidi yang Ibu berikan ini ya. Silakan. Ayo. Sudah, dengarkan Ibu nak. Untuk pekerjaan diskusi ini ada aturannya. Yang pertama, semua siswa harus aktif ya. Harus aktif, ikut mencari jawaban. Jangan hanya satu orang. Terus yang kedua, untuk siswa lain yang tidak memegang LKPD, boleh kalian menulis jawabannya di buku tulis masing-masing. Jangan dulu ya, tidak boleh mengganggu. Silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Kelompok Yuda gimana sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Coba sekarang dari kelompoknya Rania deh. Kelompoknya Rania coba presentasi ke depan. Ayo. Yang lainnya silakan perhatikan. Perhatikan kelompok Rania. Mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi media sama kelompok. Perhatikan kelas 1. Ini jawaban dari kelompoknya Rania. Nomor 1, ada 18 telur dikurangi 8 sama dengan sisanya kata Rania 10 telur. Terus yang nomor 2, 16 dikurangi 7 sama dengan 9 kelereng. Ya, tepuk tangan dulu ke Rania. Ya. Nanti kita bahas ya. Nah, lagi satu deh. Ibu minta kelompoknya Yuda. Ya, coba kelompok Yuda, maju coba. Perhatikan dulu. Dari kelompoknya Yuda dengan kelompok Rania jawabannya sama atau berbeda? Sama ya, sama ya. Tepuk tangan dulu untuk Yuda. Tepuk tangan. Nanti baru Ibu bahas secara keseluruhannya. Coba kita perhatikan dulu dari nomor 1. Kemarin malam aku dan ibuku pergi ke supermarket. Di sana ibuku membeli telur sebanyak 18 butir telur. Pada saat perjalanan pulang, tanpa sengaja ibu menjatuhkan sebanyak 8 butir telur.
nggak apa-apa ya. Sudah, kelas 1. Masih semangat belajarnya? Kalau gitu, biar lebih semangat, semuanya berdiri deh. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Yeay! Masih semangat tidak? Ayo duduk. Duduk kelas 1 ya. Nah, sekarang ibu mau tanya anak-anak. Tadi ibu bilang, pada saat kalian diskusi, kalian semua harus aktif. Tidak boleh ada yang mengganggu teman. Semuanya ikut menulis jawaban di buku tulis. Itu apa namanya anak-anak? Namanya adalah aturan atau tata tertib. Kalian pernah mendengar kata aturan? Pernah? Biasanya gimana kalian mendengar kata aturan atau tata tertib? Iya kan ya? Di sekolah, iya betul sekali. Tepuk tangan buatnya. Selain di sekolah, di mana lagi biasanya? Di rumah, iya. Di rumah juga ada aturan atau tata tertib. Apa itu aturan anak-anak? Siapa yang bisa? Aturan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau ditaati. Kalau kalian melanggar aturan, apa yang kalian dapatkan? Apa? Kalau melanggar aturan apa? Dapat apa, Denny? Hukuman atau sanksi. Ya. Tepuk tangan dulu Denny. Ayo, Denny. Ya. Coba perhatikan nak. Ibu ada gambar. Ada 4 gambar. Gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Kalau ibu tanya sekarang, dari keempat gambar ini, gambar yang huruf apa termasuk aturan yang ada di sekolah? Yang bisa angkat tangannya? Ya, coba ada tawan. Gambar apa yang ada di sekolah Adi? Gambar C, ada lagi? Gambar D. Gambar C ini sedang ngapain? Sedang belajar. Siswanya dia duduk yang rapi dan disiplin. Sedangkan yang D, gambar orang ngapain? Dia berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi itu adalah aturan yang ada di lingkungan ya, sekolah. Betul sekali. Nah sekarang untuk aturan yang ada di rumah, coba. Ya coba A, Renita. Gambar A dan gambar B. Gambar A itu sedang ngapain? Iya, merapikan mainan. Anak yang sudah selesai bermain, mainannya dirapikan. Sedangkan gambar yang B, iya, membersihkan atau merapikan tempat tidur. Itu merupakan aturan yang ada di lingkungan apa? Ya, yang ada di lingkungan rumah. Jadi gambar A dan gambar B merupakan aturan yang ada di rumah. Sedangkan gambar C dan D merupakan aturan yang ada di sekolah. Kira-kira sudah jelas belum? Aturan yang ada di rumah dan di sekolah sudah paham? Masih banyak contohnya nak ya. Misalnya aturan di sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi misalnya memakai baju seragam sesuai hari. Kalau di rumah misalnya selain gambar apa misalnya? Mungkin berdoa sebelum makan, berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Itu merupakan contoh yang ada di rumah. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang ibu kasih LKPD lagi ya. Sama seperti tadi, kamu mengerjakannya bersama kelompok. Silakan ditulis, bisa tulis ya. Itu bahan ajar, itu boleh dibaca-baca nah ya. Ayo silakan kelompok Denny, Yuda atau Renita, boleh ya.
Boleh yang lain giliran menulis ya. Kelas 1 untuk mengerjakan LKPD, perhatikan atau saksikan dari tayangan video. Sobat belajar, aturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak. Aturan bersifat memaksa kita untuk tertib dan disiplin. Aturan tidak boleh dilanggar dan melanggar aturan akan mendapat sanksi. Setiap tempat memiliki aturan-aturan di setiap tempat harus dihormati. Perhatikan dulu. Kali ini kita belajar dua aturan yaitu 1. Aturan di rumah. Rumah tempat tinggal kita melakukan kegiatan sehari-hari, adanya aturan di rumah akan membuat kehidupan keluarga tenang dan nyaman. Berikut ini adalah beberapa contohnya, antara lain, setiap hari harus bangun pagi, lalu merapikan tempat tidur sendiri. Sepulang sekolah tidak boleh kemana-mana, langsung pulang ke rumah, kemudian makan siang. Malam hari saatnya belajar mengulang kembali pelajaran di sekolah, untuk persiapan untuk pelajaran esok hari. Kedua adalah aturan di sekolah. Selain di rumah, di sekolah juga terdapat aturan. Semua warga sekolah wajib mematuhi aturan yang telah dibuat, semua demi kebaikan bersama. Berikut ini contoh aturan di sekolah antara lain. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Semua siswa wajib mengikuti, siswa berseragam lengkap. Kemudian, pada saat di kelas guru menyampaikan pelajaran, para siswa duduk dengan rapi, mendengarkan penjelasan guru, tidak ada yang bergurau, tidak ada yang bermain sendiri. Sobat belajar, demikianlah video pembelajaran dengan materi aturan di rumah dan di sekolah kali ini. Semoga bermanfaat. Sudah ditonton tayangan videonya? Jadi di video itu apa yang dibahas? Tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah. Jadi tugas kalian bersama kelompok kalian adalah menulis 5 aturan yang ada di rumah dan di sekolah berdasarkan video tadi. Ya, silakan dikerjakan. Dari aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Ya, itu salah satu. Boleh kasih tahu temennya ya. Merapikan kamar sendiri, kata Leo. Ada itu. Piratama masih jawaban 1, ada Atawan 1, Siska 1, Devi 1, ada 5. Kalau semuanya ada menemukan lagi. Sudah Nana? Sudah ya? Kalau sudah, coba kita langsung presentasi ya. Kelompok Deni, coba maju ke depan presentasi. Ya, bawa LKPD-nya. Nah, ini baca. Yang lainnya dengarkan profesornya. Aturan di rumah. Setiap hari bangun pagi, merapikan tempat tidur. Iya. Terus aturan sekolah. Iya. Perhatikan nah. Ayo dari kelompoknya Deni, aturan di rumah yang pertama setiap hari bangun pagi. Yang kedua merapikan tempat tidur. Ketiga menyapu lantai kamar. Keempat mandi pagi. Kelima pamitan pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Itu dari kelompok Deni. Sedangkan aturan di sekolah kelompok Deni hanya 3 dia membuat. Yang pertama upacara bendera setiap hari Senin. Kedua, saat istirahat semua siswa bermain di halaman. Ketiga, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira-kira ada atau tidak aturan ini tadi di video tersebut? Ada? Berarti jawaban kelompok Deni salah atau betul? Betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk Deni. Ya, tepuk tangannya. Coba sekarang tadi kelompok Leon, coba maju. Ayo Leon. Aturan di rumah pertama. Ya, kedua. Ya.
pagi. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Ketiga, pamitan pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Keempat, pulang sekolah tidak boleh kemana-mana. 5, menyapu lantai kamar. Itu dari kelompok Leon. Aturan di sekolah, kelompok Leon, upacara bendera pada hari Senin. Semua siswa memakai seragam lengkap. Siswa duduk yang rapi saat guru menyampaikan pelajaran. Iya, betul sekali dari kelompok Leon. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Leon. Jadi aturan yang ada di rumah berdasarkan tayangan video itu ada merapikan tempat tidur, setiap hari bangun pagi. Setiap hari bangun pagi. Terus yang ketiga, pamitan pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Terus menyapu lantai kamar. Pulang sekolah tidak boleh kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Apalagi malamnya belajar mengulang pelajaran yang dapat di sekolah itu. Terus kalau aturan di sekolah berdasarkan tayangan video apa saja yang ada? Yang pertama, upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua, memakai seragam lengkap. Yang ketiga, semua siswa wajib mengikuti upacara. Terus yang keempat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang keenam, saat jam istirahat semua siswa bermain di halaman. Terus apa lagi? Pada saat guru menjelaskan, semua siswa duduk yang rapi. Itu salah satu aturan. Jadi kalian, ibu sekarang sedang menjelaskan, kalian duduk yang rapi ya anak-anak. Sudah paham? Sudah paham tentang aturan di rumah dan di sekolah? Sudah. Kalau sudah, dikumpul ya APD-nya. Nanti ibu nilai. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang pengurangan bilangan bulat dalam bentuk soal cerita. Terus yang kedua tentang apa? Ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Contoh aturan di rumah misalnya sudah banyak tadi ya. Pamitan pada orang tua, belajar malamnya mengulangi pelajaran yang dapat di sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Pada saat jam istirahat semua bermain di halaman. Tidak boleh mengganggu teman. Itu juga merupakan aturan. Sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, sekarang ibu kasih kalian soal ya. Soal ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak lagi berkelompok ya. Ayo dikerjakan ya. Dikerjakan ya. Ayo Ayu Suci, Renita, Berkes, Kakak ini. Ayo Muja. Adit, kerjakan ya. Dikerjakan sendiri ini, bukan kelompok ya. Kerjakan sendiri Rahayu.
perhatiannya. Terima kasih Le.